الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. Hadis terakhir daripada kitab Bulughul Maram pertemuan kita yang lalu, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi katakan al-mu'min la tumari akhaka, seorang mukmin itu tidak meremehkan, tidak berjidal, tidak berdebat dengan saudaranya, juga tidak mengolok-olok saudaranya, dan tidak meremehkan walaupun itu anak kecil. Hadis hari ini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani, ada dua macam, la yajtami'ani fi mu'min, yang tak boleh berkumpul pada diri seorang mukmin. Tak boleh ada dua ini pada diri seorang mukmin. Maksudnya apabila dua ini ada pada diri seorang mukmin, maka dia tak sempurnalah keimanannya. Mana yang dua tu? Al-bukhlu, bakhil, wasu'ul khuluqi, dan buruk perangai. Jadi kalau seorang muslim, seorang mukmin tak bakhil dia. Makanya dua ni tak boleh ada pada diri seorang mukmin, kata Nabi. Pertama bakhil, yang kedua buruk perangai. Orang bakhil, orang yang kikir dengan hartanya. Orang yang bakhil, orang yang susah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bakhil di sini imma bi bakhil hissiyah, memang hartanya tak mau dia keluarkan, atau bakhil bimakna ma'nawiyah, atau bakhil dengan makna maknawi. Apa bakhil dengan makna maknawi? Orang yang malas dalam beribadah, itu termasuk orang yang bakhil. Orang yang tidak mau berlomba-lomba dalam ibadah. Orang sekali menyumbang 10 juta, dia mestinya 20 juta, tapi dia 100.000 saja, itu bakhil. Bakhil maknawi namanya. Orang tu biasa saja kehidupannya, tapi mampu dia menyumbang 15 juta. Dia berlipat-lipat kali kehidupannya lebih daripada orang tadi. Dia cuma mampu menyumbang 100. Itu termasuk bakhil maknawi di situ. Nah, tu al-bukhlu wa su'ul khuluqi, dan begitu juga tak boleh ada su'ul khuluqi. Su' jelek, su' jahat, khuluqi perangai. Orang yang jahat perangainya, orang yang buruk perangainya, itu juga tidak sempurna keimanannya. Maka kata Rasulullah SAW, jangan ada dua sifat ni pada seorang mukmin. Satu, orang yang bakhil. Yang kedua, orang yang buruk perangainya. Ada ulama syarahkan al-bukhlu, bakhil itu termasuk yang buruk perangai. Maka digandengkan dia dengan su'ul khulqi. Su' itu artinya buruk. Kalau pasar. Kalau syauqi itu rindu artinya. Jadi beda-beda sikit aja bahasa Arab. Hamzah di belakang itu buruk, Kalau suki, kaf, itu pasar. Kalau syauqi itu rindu. Beda antara qaf, hamzah, shin lagi. Dan ada doa di penghujung doa selalu kita baca, masyayikh kita selalu baca setelah Rabbana Atina. Allahumma inna nas'aluka, setelah Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allahu bisu khatimah. Itu su' tu jahat.
Dan jangan akhiri ajal kami dengan su'. Itu su' itu kejahatan. Itu selalu dibaca oleh masyaikh, saya perhatikan setelah Rabbana Atina. Pokoknya di penghujung doa sebelum solawat. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allahu bi su'il khatimah. Baru solawat, setelah itu baru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Apapun doanya, kapanpun waktunya, saya perhatikan masyaikh guru-guru kita selalu membaca doa itu setelah Rabbana Atina fid dunya hasanah. Minta doa. Kita minta doa kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada jaminan Bapak Ibu. Taat pun kita hari ini dengan ibadahnya, dengan amaliyahnya, ada jaminan pasti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Tidak. Tidak ada jaminan. Nah maka oleh karena itu, karena tak ada jaminan, kita tetap bermohon kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani ma qala fa 'ala al-badi'i ma lam ya'tadi mazlum. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustabani, orang yang saling mencerca, saling mencaci maki mereka. Maqala, itu apa yang mereka ucapkan keduanya. Orang yang saling menghina, saling mencaci, saling merendahkan. Maqala, itu apa-apa yang qala, yang keluar dari mulut mereka berdua. Siapa yang paling keji? Fa'alal badi. Orang yang paling keji adalah orang yang memulai pertama. Jadi kalau kita menghina orang, ya kitalah orang yang paling berdosa, paling besar dosanya. Nah, orang yang menerima kezaliman tadi, orang yang kita upat tadi bagaimana? Apakah dia juga menjadi mulia karena kita? Ya, tapi malam ya tadi mazlum. Dia akan menjadi mulia orang yang kita upat tadi, orang yang kita hina tadi itu, selagi dia tidak melampaui batas pula untuk membalas. Nah, dari sini hadis, ada ulama katakan boleh membalas atas kezaliman orang kepada kita. Padahal hadis-hadis sebelumnya dijelaskan tak boleh membalas kezaliman orang. Nah, tapi dalam satu hadis ini dikatakan boleh tapi tak boleh melampaui batas. Maksudnya jangan sampai melebihi kezaliman dia kepada kita. Nah, ada yang mengatakan boleh seperti itu. Cuma tentu lebih sabar, lebih baik. Bisa kita menahan untuk tidak membalas, itulah yang lebih baik. Karena dalam ayat kan dikatakan itu, walladzina isa asabathum, apa katanya? Waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dalam ayat yang lain juga dikatakan, wa in aqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kamu dihina, jika kamu diiqab, maka balas dengan apa yang diiqabkan kepada kamu. Tapi dalam ujung ayat jelas, wala in sabartum lahuwa khairun lissabirin. Tapi jika kamu sabar, maka itu lebih baik bagimu. Wa in sabartum lahuwa khairun, maka dia adalah khairun, baik, lissabirin, bagi orang-orang yang sabar. Nah gitu. Tapi ya kalau sudah kelewatan betul, ya baliklah sekali-sekali. Tapi kalau layalun kelewatan dah, tak apa nak dibalas dah gitu. Nah, padahal hadis sebelumnya banyak mengatakan tak usah awak balas, memaafkan lebih ancak. Ya, banyak hadis-hadis disebutkan dalam Riyadhus Salihin, bahkan disebutkan kan, Nabi nak pernah membalas, bahkan diikat leher Nabi oleh si Arab Badui. Siap diikat leher Nabi sampai merah ini Nabi, bukan diikat, dilempar atau dengan ridak dengan selendang Nabi, merah ini Nabi. Setelah itu Arab Badui ini minta duit pula ke Rasulullah lagi. Tetap dimaafkan oleh Nabi. Itu dalam Riyadhus Salihin kemarin ya.
Nah, jadi tidak dibalas oleh Nabi SAW. Tapi kalau nak membalas juga, jangan lampaui batas. Tapi kalau malam ya'tadi mazlum, jadi katakan ulama, kalau sudah sampai ke batas melebihi, jadi maksudnya kalau sudah sama kezaliman kita dengan kezaliman yang ia buat kepada kita, maka kita juga mendapatkan dosa. Nah, begitu dia. Maka dikatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Jadi dikatakan ma'a hadza fasabru wal afu afdal. Dan maka sesungguhnya sabar dan maaf itu terlebih afdal. Jadi sabar gitu. Jadi dikatakan yang boleh membalas itu wa inna lil ashabil fusuq. Yang boleh tu kita membalas tu kepada orang-orang yang fasik, tu tak apa dah. Awil kuf, kepada orang kafir. Tak apa dah. Nyuhina ada orang fasik, buat balik ke inya. Atau diremehkan, dihina kita oleh orang kafir, nah dibalas kembali. Nah itu tidak apa. Tapi Nabi SAW tidak juga membalas dengan orang-orang sampai, makanya banyak orang-orang itu masuk Islam karena sifat sabar daripada Nabi dan pemaaf daripada Rasulullah SAW. Hadis wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra musliman darahullah wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Akhrajahu Abu Daud at-Tirmidzi wa hassanahu. Hadis dari Abi Sirmah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man darra musliman, siapa yang memberi mudarat ia kepada seorang muslim, man darra musliman, siapa yang memudarati akan seorang muslim, darahullah, maka memberi mudarat pula lahkannya oleh Allah. Kalau awak menyakiti orang, awak pun akan disakiti oleh Allah. Kalau kita menyusahi urusan orang, kita pun akan disusahkan urusan kita oleh Allah. Ingat itu. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih. Dan siapa yang menyulitkan seorang muslim, maka Allah sulitkan, Allah sempitkan pula atasnya. Jadi kalau kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan pula urusan kita. Tapi kalau kita susahkan urusan orang, Allah susahkan pula urusan kita. Nah, maka kadang perjalanan kita setiap hari, boleh kadang itu jadi pelajaran dan introspeksi diri kita. Mau urus iko susah, urus ini susah, urus ini susah. Mungkin introspeksi diri kita. Mungkin pernah kita menyusahkan urusan orang. Mungkin pernah kita membuat orang menangis. Mungkin pernah kita membuat orang susah. Nah, itu boleh kita jadikan introspeksi diri kita. Tiba di awak, urus ko payah, urus ni payah, urus ni tak dapat caranya. Mungkin bisa jadi kita pernah menyusahkan urusan orang. Maka Nabi katakan, man darra musliman darullah. Karena memang ada tipe manusia, tapi Rasulullah bukan orang yang mengaji lah. Orang yang tak mengaji. Selagi bisa disusahkan, kenapa harus dimudahkan? Jadi bisa selesai, semestinya urusan tu bisa selesai dalam waktu 5 menit. Tapi karena memang tabiatnya seperti itu, akhirnya disengaja 2 jam orang menunggu di situ. Padahal mengurus perkara yang enteng aja. Inyo di situ cuman tinggal tanda tangan aja lah. Ya taruh di meja saya dulu kata. Letak di mejanya. Jadi kau nyampai jalan ke situ, pergi jalan ke situ, pergi bercakap ke meja kawannya, pergi bercakap ke meja kawannya. Lah 2 jam orang menunggu. Setelah itu barunya tiba. Lah 2 jam baru yang tanda tangan. Lagi boleh. Ada tipe manusia seperti itu. Tapi insya-Allah tidak orang mengaji rasa mun. Tapi kalau ada je tu yo nak mati suul khatimah tadi tu berarti. Ada, kita pernah melakukan itu. Maka saya ingat kata Syekh Nuruddin. Bahkan orang-orang Arab sendiri, Pak. Orang Arab sendiri, bukan orang Arab tak faham hadis juga. Mereka ada yang faham hadis, ada yang tidak. Tapi mereka juga ada tabiatnya seperti itu. Jadi tabiat manusia seperti itu. Jadi bukan orang kita. Orang Arab pun ada. Tabi'iyah. Tabi'iyah itu sifat yang sudah melekat di dalam jiwanya. Dari apalagi kami memperpanjang visa itu dari jam 4 subuh sudah antri itu. Dari jam 4 subuh. Salat itu bergantian. Karena seluruh negara ambil perpanjangan iqamah, perpanjangan visa.
Padahal apa? Sebentar aja. Malaf tu berkas kita sudah lengkap, udah tinggal ambil cap khusus imigrasi itu karena tembus dia. Cuman itu aja. Ini enggak. Pas tiba di kita itu, dia makan, saya makan dulu kata dia. Terpaksa lah kita nengok dia makan. Makan tu bukan 5 menit, 10 menit. Bisa setengah jam, 1 jam makan. Lama. Nah, itu dia. Apapun urusan ijraat macam itu juga. Kita lihat apa urusan-urusan kuliah apa macam. Nah, kita Bapak Ibu yang ada peluang bisa membantu orang, bantu. Bisa jadi itu asbab nanti akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rumah sakit macam tu juga. Lah ya dah. Kita jelas orang payah kesakitan orang. Tengoklah dulu apa sakit. Nyolah masuk di ruang UGD, indah ditengok-tengoklah. Datang perawat. Kenapa? Sakit kau, sakit perutnya. Nah, tiba-tibanya dah. Nah, tiba-tiba perawat dikatakan, itu dari tadi lah kami di sekolah setengah jam. Ya, tunggu dulu Pak kecil. Cik, tunggu tak tunggu aja. Apa tu tindakan nak diambil? Nah, kadang yang kerja-kerja kita di seperti itu tu, ya mungkin itu asbab Allah takdirkan kita kerja di tempat itu, mungkin agar kita lebih banyak pahala kita di situ. Mungkin sembahyang awak tak begitu banyak lah, cuman solat fardu saja. Mungkin sedekah juga tidak banyak. Atau mungkin duduk di majlis ilmu tak ada waktu. Allah takdirkan kita kerja yang seperti itu. Berarti itulah jalan salah satunya untuk mendapatkan pahala yang banyak. Ambil. Apa orang butuh, sedang butuh. Nampak. Orang butuh tu nampak. Raut wajahnya apa nampak. Nah, polisi macam tu juga. Orang ketakutan nak melapor ke kita. Layani cepat. Bantu dia. Mudahkan urusannya. Nah, InsyaAllah cepat kita masuk surga kalau ada itu. Tapi kalau tidak, ya Allah ya Rahman Rahim. Justru bersyukur orang. Indak saya nutus itu lagi. Indak. Mananya lah mati dia. Alhamdulillah. Ya, tandai waktu orang pokok. Kalau setiap urusan dengan kita, tu orang lama. Baru dilancarkan urusan orang kalau le ada pelicin. Nah, dia letak lo di bawah map dulu. La ilaha illallah. Man darra musliman darallah. Makanya orang mengaji nak kan ada ego gitu. Tak ada kalaunya mengaji, insya-Allah tak akan mau dia melakukan ini. Wa man syaqqa musliman syaqallahu alaih. Dan siapa orang yang menyulitkan urusan muslim, maka Allah sulitkan pula daripada urusannya. Kalaulah Allah yang menyulitkan tu nak dapat akal itu. Kalau oleh manusia masih bisa aja dicari solusi jalan keluar, tapi kalau sudah Allah tak bisa. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidul fahishal badhi'a akhrajahu Tirmizi. Ini termasuk daripada yang buruk akhlak, ya. Sebab-sebab daripada buruk perangai di bab yang pertama itu hadis daripada Abi Darda. Qala Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah yubghidul fahish, Allah benci, sesungguhnya Allah benci kepada si fahish. Siapa fahish? Fahish itu artinya keji. Fahish itu murka. Fahish itu jahat. Jadi jangan buat nama fahish nak Faiz nak apa dah? Faiz Ahmad Faiz nak apa? Tapi kalau fahish tak boleh. Fahish itu artinya keji, yang jahat. Allah benci kepada si fahish, orang yang jahat perangainya, buruk akhlaknya. Kemudian siapa lagi? Badhi. Sudah dia buruk perangainya, bazik pula lagi. Siapa bazik itu? Bazik itu lidahnya kotor, mulutnya kotor. Pokoknya tiap keluar cakap dari muncungnya tu ada aja orang yang tersakiti dia. Itu bazik namanya. Pokoknya kalau nyoba cakap ada orang yang tersinggung. Itu bazik namanya. Badhi'un. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min min khalqi husnin min khalqil hasanin innallaha yabghadu ilah. Jadi dikatakan bahawa ma min syai'in, tidak ada daripada sesuatu yang lebih berat nanti timbangan seorang mukmin di akhirat nanti. Itu adalah daripada orang yang buruk perangainya, kemudian kotor daripada lidahnya. Lisannya kotor, cakapnya cakap lodahnya
muncungnya tu. Pokoknya pantang disapu. Kalau disapu langsung empek cek, wow cek dari muncungnya tu. Muncungnya, empeknya langsung. Muncungnya, anjing. Tak ada nak elok keluar dari muncung itu dah. Sobotnya je kawannya bercawik. Ya, wow je nanti baca dia. Itu bazik namanya pada itu. Orang pasar banyak biasa macam itu. Kalau di masjid jarang buat benda. Walahu min hadithin Ibni Mas'udin rafa'ahu laisa mu'min bitta'an. Nah, kemudian dia lanjutkan, mukmin itu laisal mu'min, tidaklah seorang mukmin bitta'an. Ta'an tu mencela, ta'an. Walal la'an, la'an melaknat. Walal fahish, dan seorang mukmin tu tidak pula dia fahish, berlaku buruk. Wala badhi, dan seorang mukmin tu bukan juga si bazik. Bazik tadi orang yang kotor lidahnya, mulutnya kotor. Ta'an ini mencela. Mencela tu ta'an. Wala ta'ana fit ta'am. Kan ada dalam sebuah hadis, jangan mencela makanan. Nah, tu ta'an. Ta'an bukan saja makanan, orang pun tak boleh kita cela, kita hina, tu ta'an namanya. Wala la'an. Jadi ada ta'an, ada la'an. Kalau la'an ni laknat, cilaku orang mah kata kita. Tu laknat tu. La'anallah. Melaknat oleh Allah akan kau. Ya mal'un. Hai orang yang terkutuk, kata kita, kawan-kawan kita. Tak boleh. Au biddini ghairi dinihi. Atau mengatakan sesuatu selain daripada agamanya. Nya Muslim wa imbaunya, kafir kata kita. Tak boleh. Oh Yahudi kata awak. Lajalnya sama semua yang subuh jawab. Tiba-tiba di luar tadi awak sampai, oh Yahudi, oh Israel kata awak. Tak boleh, walaupun tu untuk bergurau-gurau. Fa'a'adahu ilaih. Maka kalimat yang keluar daripada mulutnya, maka kembalilah kepadanya. Awak sabui orang Yahudi, berarti awak Yahudi. Awak sabui awak kafir, berarti balik kepada kita kafir. Illa in bana ala, kecuali kalau memangnya orang kafir, sebagai kafirnya awak, tak ada masalah. Memang Yahudinya awak, tak ada masalah. Tapi kalau dia seorang Muslim, wasabainya Yahudi, tak boleh. Wasabainya kafir, tak boleh. Padahalnya seorang Muslim. Walaupun perangainya mana Yahudi, hampir-hampir miripnya Yahudi, tetap tak boleh kita sebutnya Yahudi. Wala tala'anu billa'anatillah, wala bibaghdihi bighadabihi la binar. Jangan kamu melaknat saudaramu dengan laknat yang apa? Dengan laknat Allah, tak boleh. Dikutuklah engkau, dilaknatlah engkau oleh Allah, tak boleh itu tu. Ya. Wala bighadabihi, tak pula dengan memarahinya, membencinya, wala binar, dan tidak pula dengan mengadabnya dengan api. Dengan marahnya Allah dan dengan nerakanya Allah. Nah. Kutuklah engkau, laknat Allah untukmu, marah Allah untukmu, engkau diazab, masuk neraka lawang. Benda itu tak boleh. Kenapa? Karena ab'adu minar rahmah. Namanya kutukan itu jauh daripada rahmatnya Allah. Jadi jangan ta'an tak boleh, la'an tak boleh, fahish tak boleh, badhi' tak boleh. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat. Ini tentang menghina orang yang sudah meninggal dunia. La tasubbu, la tasubbul amwat, jangan kamu mencerca, mencaci maki amwat. Amwat ni jamak dari maut. Amwat tu orang yang sudah mati. Amwat jenazah, amwat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tak boleh kita menghinanya, tak boleh kita mencaci makinya. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka qad afdau, mereka sudah menjumpai ila ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Inyolah nampak dia apa nanya berbuat petang tu lah, nampak dia. Jadi tak perlu buat cercainya lah dah. Sedangkan awak lu nampak awak lah. Inyolah nampak dia. Makanya kan di dalam satu riwayat hadis yang sudah kita riwayatkan sebelumnya,
baru saja kaki dimasukkan ke dalam lahat, nampak seluruh amalan-amalan dunia. Nampak apa kerja-kerja kita di dunia semuanya. Orang yang sudah meninggal itulah nampak itu. Sedangkan kita lu nampak lah. Awak takut banyak rupanya catatan buruk daripada catatan baik. Maka tak perlu kita mencaci, menghina mereka. Mereka sudah nampak, mereka sudah mengetahui. Ya, wa in kana khair fa khair wa in kana syarr fa syarr. Kalau nya orang elok, ya elok pula nampak dia. Kalau dia tidak orang baik, tidak. Maka tak boleh kita untuk mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya mereka sungguh telah menjumpai mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang lahnya kerjakan kebaikan di dunia, mereka sudah melihatnya dan mereka sudah menjumpainya. Nah, jadi ada katakan kalau si kafir tak apa-apa, kalau muslim yang tak boleh. Nah, kafir tadi itu pun dibolehkan jika tidak di dekat ahli warisnya. Kalau di dekat anaknya, dekat bininya, dekat cucunya, awak hina yang mati itu walaupun si kafir, itu tidak dibolehkan. Ya, seperti Ikrimah. Ikrimah tu anak Abu Jahal. Jadi ketika di Madinah, ya Ikrimah ni kan musuh Islam. Ikrimah di antara orang yang mencoba membunuh Rasulullah. Anak Abu Jahal. Pernah menghimpit Rasulullah ketika salat dengan batu yang besar. Ikrimah. Jadi ketika Ikrimah tu sudah terdesak, tak ada apa-apa lagi, dua pilihan. Engkau masuk Islam atau engkau akan dijadikan sebagai seorang budak. Jadi pilihan Ikrimah waktu itu karena melihat akhlak dan sifat Rasulullah, dia pilih masuk Islam. Lama-lama tambah kuat Islamnya. Lama-lama tambah cinta dia ke Rasulullah. Lama-lama tambah taat dia. Nah, ketika sahabat-sahabat yang lain duduk-duduk dengan Ikrimah, tiba-tiba sahabat-sahabat ni tertawa dan mengolok-olok Abu Jahal. Di situ duduk Ikrimah. Ayahnya dihina, ayahnya diolok-olok, ayahnya kafir. Ikrimah sedang duduk di situ. Langsung Nabi katakan, la tasubba Aba Jahlin. Kata Nabi, jangan kamu hina Abu Jahal karena anaknya sahabat aku, kata Rasulullah. Nah, semenjak itu tak ada lagi para sahabat menghina Abu Jahal. Jadi kata ulama hadis, larangan Nabi menghina Abu Jahal itu adalah ketika Ikrimah hidup. Tapi ketika Ikrimah tak ada, maka boleh untuk menghina Abu Jahal. Ya, disebutkan bahkan Abu Lahab pun ada khusus dalam Quran. Jadi menghina orang kafir selagi itu tidak di depan keluarganya, ahli warisnya, nah itu dibolehkan ketika ia sudah mati. Tapi kalau dia hidup tak boleh. Imam Ghazali katakan ketika dia hidup orang kafir tak boleh dihina, tak boleh diremehkan, tak boleh dilecehkannya. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi ya, sangat tasamuh, sangat santun kepada orang-orang kafir. La tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Nah, jadi dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim ni. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid duduk-duduk dengan para sahabat, hadis dari Anas bin Malik, marubil jinazatin fa athnau alaihi khaira. Lewat jenazah. Nabi pun berdiri, fa athnau alaihi khaira. Semua sahabat pun ikut berdiri memuji jenazah tadi. Kemudian kata Nabi, wajabat. Kemudian lewat lagi jenazah berikutnya, fa athnau alaihi syarra, alaiha syarr. Kemudian para sahabat pun menyebut keburukan jenazah tadi. Buruk jenazah tadi disebut. Faqala wajabat. Kata Nabi, wajabat. Faqala Umar bin Al-Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, lima wajabat. Kenapa engkau katakan wajabat? Tadi yang jenazah yang baru tadi, yang lewat pertama engkau katakan wajabat. Tapi yang lewat kedua ni engkau katakan juga wajabat. Apa maksud wajabat tu ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab. Faqala, kata Nabi, hadza asnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Yang pertama tadi karena kalian puji kebaikan-kebaikannya, maka wajib baginya surga. Sedangkan yang kedua, asnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Yang kedua ni karena kalian sebut-sebut keburukannya, maka wajib bagi jenazah itu neraka. Antum syuhada'ullahu fil ard, kalian adalah saksinya Allah di dunia.
Jadi kata para ulama, tak boleh menyebut keburukan jenazah tadi itu disebabkan karena hadis ini. Karena orang-orang sudah menyebut dia orang baik sehingga dia bisa masuk neraka. Maka tidak boleh kita menyebut keburukan-keburukan jenazah. Ada juga ulama katakan boleh menyebut keburukannya itu selagi ia belum masuk ke dalam kubur. Maksudnya lun dikubur leh untuk pelajaran di kita yang hidup. Ada yang mengatakan boleh. Karena disampaikan kalau memang Nabi melarang untuk menyebut keburukan jenazah tadi itu, Nabi sudah ingatkan sahabat, jangan kalian ulang lagi. Jangan kalian buat lagi. Kalian saksi Allah di dunia. Karena cacian makian kalian itulah menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, Nabi tidak katakan seperti itu. Nabi cuma katakan, "Athnaitum syarra wajabat lahun nar." Nah, maka ada ulama berbeda pendapat di sini. Ada ulama katakan haram hukumnya menyebut keburukan-keburukan jenazah. Baik itu dia sebelum masuk ke dalam kubur atau setelah masuk. Ada ulama yang kedua berpendapat boleh menyebut keburukannya sebelum ia dikuburkan. Boleh menyebut keburukannya sebelum ia dikubur. Tapi kalau setelah ia dikubur, maka tak boleh lagi untuk menyebutnya. Karena ujung hadis jelas. فَإِنَّهُمْ qad afdau ila ma qaddamu, karena bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia itu sudah menjumpai mereka apa yang mereka kerjakan. Tapi diperjelas oleh syarih Imam Muhajir, apa kata beliau, wal asahu, dan pendapat yang asah bahwa sesungguhnya menghina amwat, orang mati, itu dibolehkan ya lil kufar, untuk orang kafir, wal fusaq, dan untuk orang ahli fasik. Dan itu ajma'ul muslim, itu sudah menjadi ijma' muslim. Jadi orang fasik, orang ahli maksiat tak apa dah untuk jadi pelajaran. Cik lai kafir katanya di sini boleh. Tapi tadi kafir tadi itu pun selagi tidak di depan ahli warisnya. Hadis terakhir, qala an Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat, muttafaqun alaih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga si qattat. Siapa si qattat itu? Qattat itu tukang fitnah, namam, orang yang suka memfitnah. Memfitnah itu si qattat namanya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Namam. Yahdharu qadiyatun fayanqiluha. Ada dua maksudnya qattat dengan namam. Satu, yang membalikkan fakta. Nah, maksudnya orang tadi maksudnya dia sebenarnya yang memfitnah. Ternyata saking bagusnya dia dibalik, seakan-akan dia yang dia, itu juga qattat namanya. Ya, qattatun. Atau memang orang yang selalu memfitnah, memang itu kerajanya. Pergi ke siko, fitnah orang kau. Pergi ke siko, fitnah orang. Pergi ke siko, fitnah orang. Nah, itu qattat. Sehingga ya, mereka hampir sama dengan si namimah. Namimah orang yang mengantar jemput. Dia ambil kecil orang kau, dia hantar ke orang kau. Dia ambil kecil orang kau, dia hantar orang kau. Nah, itu qattat. Termasuk si qattat itu adalah orang yang menyebabkan perkelahian, pertikaian disebabkan karena dia tidak membenarkan. Ya, mohon maaf lah dengan kasus gini itu termasuk dalam bab itu kayaknya tuh. Apa tentang ijazah palsu itu. Ya, kalau memang betul ijazah waktu daripada orang bercakap apa kaluan celah ijazah waktu. Kau ijazah denanya. Nah, tu membuat fitnah Nabi itulah, itu juga qattat namanya itu. Penyebab gara-gara kita orang bertikai. Gara-gara kita menimbulkan fitnah. Pokoknya kita menimbulkan fitnah. Ya disebabkan karena unsur kesengajaan. Nah, itu juga qattat. Jadi banyak rupanya makna qattat. Namimah juga bisa dikatakan makna qattat. Irtiyab, menghibah juga bisa dikatakan itu. Au bisababihi fitnah, dengan sebab dia itu terjadi fitnah juga qattat.
Yan daripada kau bergaduh orang dia. Iko mendeko. Jadi apa kalau memang asli kau luar lah kalau you tengok kan. Kau ni memang tamat dan tahun sekian kau tengoklah, periksalah dek kalian. Tu baru. Kan tak developer je orang orang apa dulu, orang suuzon kepada dia orang. Itu tak boleh. Itu juga qatat namanya. Orang yang ya la yadkhulul jannah, ancaman Nabi tidak masuk surga si qatat tadi itu tu. Banyak maksud dari maksud makna dari qatat tu rupanya. Kita kira qatat tu cuma tukang fitnah saja, enggak. Si ghibah, kemudian namimah termasuk, kemudian orang yang sebabnya dia terjadi fitnah. Gara-garanya terjadi fitnah. Dipelopenya terus. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Banyak rupanya yang termasuk buruk akhlak ini. Beberapa pertemuan masih bab itu gitu. Hasad kemudian. Awalnya hasad itu zalim. Kemudian syirik, riya, munafik, mencaci seorang muslim, buruk sangka, iyakum zon, pemimpin yang jahat. Banyak nih yang termasuk perbuatan-perbuatan tak baik.